Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sayyidil kiram amma ba'du. Fa ya ibadallahi taqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi kitabil karim tabaraka dzikri billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wa jahadu fisabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahu al-azim. Fadilatul kiram al-mukarramin para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, khusus ulama sadaya bersama Habib Umar Hasan Sahab yang muslim alun tohar bersama kesempatan dengan Ustadz Jawahirul Ma'ani kesempatan Bapak Indonesia masih tetap dijaga secara tidak terasa. Tapi walaupun demikian hadirin rahimakumullah, kita masih tetap bisa berbangga diri dengan merdekanya kita bangsa Indonesia secara lahir. Ya, mudah-mudahan dengan meramaikan majlis taklim, ngaramaikan pangausan, dan sing dijaga diraksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tatkala dibangunnya masjid dengan bentuk dan arsitektur yang sangat mewah, mereka orang kafir tidak ketar-ketir. Jamaah kafir kesieun ningali bangunan masjid gagah jeung mewah. Tapi jamaah kafir bakal sieun lamun di tempat pengajian nu hadirna loba. Itu karena yakin kekuatan majelis taklim, kekuatan pengajian mampu mengalahkan kekuatan Belanda di tahun terdahulu. Ya, karena yang berjuang waktu itu adalah para kiai jeung jamaahna, para kiai jeung santrina. Alhamdulillah Indonesia sampai mampu meraih kemerdekaan secara lahiriah, secara dohir. Alhamdulillah. Inilah memang modal utama orang, ya. Sadacan orang langkah karena orang getol jeung daek ngaji di tempat majelis taklim dimanapun itu berada, tanamkeun dina diri orang tadi saudara Habib. Yang paling utama jangan salah kita bercinta dan mencinta. Laras dah. Awas. Tak itu jawab. Bila Allah dari dina Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Manane wallahu a'lam bi haqiqatil murad, wahai jalma beriman bertakwalah. Ibadahlah. Di samping urang daek ibadah, salat osok, puasa osok, zakat tarapoho kahadi geus barakali alhamdulillah. Tapi awas wabtagu ilaihi wasilah. Amal kita ala kadarna, ibadah urang lah bisa dihitung. Namun tanpa pelantara wasilah mereka yang mendekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, para wali, para ulama, para sholihin. Niscaya orang maha yang memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Dan tafsir harus kemana? Di antara wabtagu ilaihi wasilah wa min dzalika mahabbatul anbiya wal auliya wal ulama was sholihin was shadaqah wa dikenal. Murah ya, sok hadiri pangausan dimanapun sebagai tanda cinta kepada alim ulama ya. Mulanya kadang-kadang idola kita terutama anak muda dari sebagian Habib salah mengidolakan. Seperti ayeuna usul piala Euro. Ya, waduh lebih lengkap putih kepada Nabi wih dicari. Ya, takuh tilu. Kuat kuat bola. Nongkrong kene begadak. Coba lamun di dieu pengajian di kajang tilu. Waduh. Nyaho teuing. Terus
Kos gitu. Udah salah mencinta, salah mengidolakan, lu dikhawatirkan jadi kiamat. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Bakal dikumpulkan seorang manusia dengan mereka yang mereka cintai. Naudzubillah ini. Orang tersebut orang kafir dan orang didikan orang kafir. Ya, walaupun kafir ada pun ali orang kafir di akhirat yang kumaha nasibna. Kos gitu, apa ya dulu bejakan. Naudzubillah. Mantap, waktu dekati mereka para solihin, dekati mereka para wali, orang jarah, dekat makan jauh di empang, yang wali di urang kayaknya sekitar orang makam-makam kasepuhan, jarahan kurang, ya supaya orang mendapatkan wasilah juga di lantaran menang rahmat Allah, tengah bahasa dia, supaya kering nah darah-darah kebiakan duit ya digantian mulai berangkat kamu ngambilkan duit hiji numpang kewajiban kedua karena cinta kepada mereka kita makanya dari itu para sahabat para wali-wali Allah Subhanahu kajin biak miliaran makulunya kalau cinta sudah ada di dalam dada terus kan kalau seorang idola artis terkenal najan karcisna jutaan dibeli karena cinta tapi salah mencinta terus ditambah dipundang para jamaah wajahidu fisabilillah sebuah tenaga kita umat Islam jangan pernah patah arang patah semangat untuk terus jihad fisabilillah lillahi kalimatillah berjuang di jalan Allah baik jihad asghar maupun jihad akbar. Terus jihad asghar tatkala kita umat Islam dibutuhkan untuk berjuang melawan orang-orang kafir harabi, dibutuhkan untuk berjuang melawan mereka yang menista agama kita, maka kita umat Islam jangan pernah diam, kita ikut turun tangan menyingsingkan tenaga berkorban harta jiwa dan raga insya siap melehoy siap kenapa melehoy kata-kata karena dalam hati kita masih tercampuri terkontaminasi antara cinta kita kepada ulama cinta kita kepada para nabi cinta kita kepada para wali dengan cinta kita terhadap urusan dunia betul Laras contoh di Palestina udah sadari kieu wani yang orkestra tembak kafir naon sabarna di Palestina urang kan disebut saja di Ustaz Kiai cerita daerah mana-mana lamun datang ke Palestina beuh teh kuku aja di Palestina itu sistem pendidikan memang sistem pondok pesantren di masjid itu hanya baris gitu ya itu pakai tunggal di ayat 7 dalam sahabat 11 di Palestina itu ada yang dikatakan namanya guru tihang. Guru tihang itu setiap ayat guru ayat tihang minimal dia punya murid 100 orang anu ngajar dan mereka 100 orang itu dalam jangka 6 tahun pun sistem pendidikan sehari orang lebih ke SMP menengah ya mereka telah mampu menghafal Al-Quran 75% berarti berhasil di orang santri 100 berhasil berapa? Wah jauh kan jauh udah letih usia 15 tahun itu mereka sudah kitab sorot lau bahkan 40 minggu sakalah ayo bulan 15 tahun di dunia ke bulu tapir ada macam orang ini cari barang benar kan? Iya maka jauh tertinggal kita pendidikan umat Islam di Indonesia ya lebih banyak dicekoki dengan cinta dunia sehatnya anak orang rek awewe rek laki jangan itu kalau pikirannya tenang permukaan udah apa soalnya punten naik menjadi apa nanti aku menjadi perawat kesannya kalau jadi perawat apa ya menolong orang betul dan nolong orang bener tuh alhamdulillah benar nolong orangnya mungkin kira-kira tadi gaji dari itu
menang tuh balik. Untuk kayak heula bapak sih boga pikiran. Uing teh sakola teh make modal. Pasti gitu terus. Terus berarti sudah rata-rata berpikiran sekuler. Asep baru jadi apa? Pengen jadi polisi. Misalnya kalau nanti udah jadi polisi mau apa? Ya mau tugas kayak orang-orang di jalan, mau apa? Nanti pejabat segala macamnya. Nanti kan bisa diangkat PNS, jadi punya hasil nanti bulanan tetap. Tadinya lupa rata-rata. Tidak ada yang punya niat saestuna ingin mengabdikan diri jadi manusia yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Laras kan? Nah itulah rata-rata berpikiran seperti itu. Maka maaf ya, karena prioritas seperti itu. Dan kalau mereka sekolah tinggi mencapai gelar S1, S2 ataupun mencapai gelar dokter, lebih tak berani meninggalkan ke pengajian. Karena muka selakungan, kok main langsung dari tinggalan. Yang mau lulus ke terus kumaha. Ngaji mungkin gampang. Nah iya, efeknya apa seperti itu. Maka orang tenang, anak orang. Nah itu menang sekolah silahkan. Tapi maaf, ya itu kesuksesan kita dalam kehidupan dunia bukan karena pendidikan yang tinggi. Lain kupedah buka gelar anu loba, tapi kesolehan hati lah anu bakal ngadorong jelema bakal jadi jelema sukses urusan dunia akhirat. Tapi emang bapak Abu yang sidahu di antarana kapara kiai kasarina dia menghayang bisa ngaji tuh cara simu teh buya mau tadi dia menghayang benghar tuh cara simur teh buya murtado terus buya mau tadi bisa ngaji sabab dugi ka ayeuna puasana teu leuleuh ngaji na perena ukur malam takbiran jeung poe lebaran kaditu na ngaji deui di urang mah geus lebaran Idul Fitri karena bersabulan ini arah ngaji deui kalau kita pertanyaan teh biar deui terus masyaallah ada udah teu lebaran teh ngaji terus lebaran bodoti kalau entah yang balik teu kudu kali ngaji bae terus ya sebab torekat kula ngaji kamu adalah ngaji bener ngaji terus. Idanya inilah la'alakum tuflihun, pasti kalian akan berbahagia. Maka sakumaha caya acan keneh faslun yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu. Wajib ka setiap jalma Islam rek lalaki rek awewe rek abid rek hamba sahaya rek jalma merdeka rek orang lembur rek orang kota rek pejabat rek rakyat wajib ngajaga agamana nya tina perkara nu bakal ngaluksak jeung ngabatalkeun kaislamanana